Baik, mungkin saya mulai. Saya Guntur Prasetyo. Sekarang posisi di SVP Operasi dan Kartika Ilha PT Pupuk Indonesia. Jadi saya stafnya Pak Dwi Satrio. Yang pada kesempatan ini saya mungkin akan membawakan tadi bagaimana hilirisasi industri pupuk dalam industri petrokimia dan energi hijau. Ini beliau ini Pak Dwi yang saat ini sebagai Direktur Operasi yang membawahi seluruh pabrik pupuk yang ada di seluruh Indonesia. Dan mungkin dari pengalaman beliau dulu mulai dari Petrokimia Gresik sampai ke Direktur PIM PTPN Gresik, sekarang di Pupuk Indonesia. Oke, next. Bapak Ibu sekalian, mungkin sebelum mulai kami memperkenalkan sedikit mengenai Pupuk Indonesia. Jadi Pupuk Indonesia itu mulai di tahun 1959 ya. Dulu di Pusri, jadi mulai membangun pabrik itu di Pusri, dulu di zamannya Pak Karno. Dan kita merupakan hingga saat ini setelah 66 tahun gitu ya, kita menjadi produser N-based fertilizer yang terbesar di Asia Pasifik, Middle East, dan juga North Africa. Jadi kita nomor 1 untuk amonia sekitar 7 juta ton, kemudian yang kedua adalah Kafko. Kemudian kalau untuk ureanya sendiri sekitar 9 juta ton, 9,4 juta ton gitu ya. Dan ini terbesar di Asia Pasifik. Jadi fasilitas kita ada 5, kalau yang dekat sini mungkin udah tahu semua, Petrokimia Gresik. Kami juga dari Pupuk Iskandar Muda di ujung barat di Aceh. Kalau yang ujung timur di Pupuk Kaltim. Kemudian di Jawa ini ada 2 nih. Yang satu Petrokimia Gresik, yang satu di Jawa Barat di PT Pupuk Ujang. Dan tadi yang saya sebutkan pertama adalah di Pusri. Jadi mayoritas produk-produk dari 5 pabrik itu adalah amonia, urea, dan NPK. Tetapi yang terbesar, yang terlengkap itu di Petrokimia Gresik. Mungkin dari namanya juga beda ya. Yang lainnya pupuk Sriwijaya, Pupuk Kaltim gitu kan. Tapi Petrokimia Gresik memang dari awal menamakan dirinya menjadi petrokimia. Jadi lebih lengkap. Di situ ada pupuk ZA, pupuk ZK, kemudian ada asam sulfat, asam fosfat gitu kan, dan lain-lainnya. Jadi memang produk yang paling lengkap di kami adalah di Petrokimia Gresik. Selain produsen pupuk, di Pupuk Indonesia juga mempunyai kita nyebutnya anak perusahaan non pupuk gitu ya. Ada di IPC, ada Rekin, kemudian juga ada Pupuk Indonesia Logistik, Pupuk Indonesia Pangan, dan juga Pupuk Indonesia Niaga. Jadi ada yang trading, ada yang mengenai logistik dan lain-lainnya. Produk kita sebagian besar untuk kebutuhan dalam negeri. NPK itu kapasitas 4,6 juta, tetapi hampir sebagian besar untuk subsidi, hanya sebagian kecil yang untuk ekspor. Kita biasanya ekspor ke India dalam bentuk NPS, jadi bukan K tapi NPS, dan di India juga sangat masif untuk pertaniannya. Dan kita juga berbagai macam ekspor, baik terutama amonia, urea, dan sebagian kecil NPK. Karena memang kapasitas kita 4,6, subsidi sendiri 4,5. Jadi hanya kita mempunyai alokasi sedikit untuk ekspor yang NPK. Oke, next. Sama dengan tadi yang disampaikan Pak Didi dari KPI, bahwa kita sebagai BUMN tentu mengacunya ke Asta Cita dari Presiden kita Pak Prabowo untuk yang poin 5 yaitu melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Tadi yang poin 2 juga disebutkan pangan, tentunya kita juga berkorelasi langsung. Tapi untuk hilirisasi kita sekarang juga semangatnya ke sana. Program-program kita mungkin mulai tahun ini sangat masif bagaimana kita untuk mendukung hilirisasi ini. Kita bekerja sama dengan stakeholder, partner dari dalam maupun dari luar negeri bagaimana untuk mengembangkan hilirisasi. Di sini disebutkan oleh Presiden Prabowo bahwa kunci pembangunan suatu bangsa adalah di nilai tambah dari suatu industri. Tentunya kita semuanya semangat di sini. Di sini engineer teknik kimia mungkin menjadi garda terdepan gitu ya. Menjadikan nanti bangsa kita semakin masif di dalam hilirisasi dan tentunya mendukung industri-industri yang ada. Baik, next. Bapak Ibu sekalian, tadi selama hampir 66 tahun, kita mulai di tahun 59 di Pusri, kita berkontribusi terhadap bagaimana sih menciptakan nilai tambah dari penggunaan gas. Di sini ada 12 industri di dalam negeri yang mungkin salah satu yang terpengaruh atau
ada kontribusi dari kita. Seandainya kita ada kendala gitu ya, tentunya ke belakang juga akan ada kendala. Gas bumi mungkin kita yang pertama kita produksi menjadi amonia dari gas bumi, kemudian dengan udara maupun air menjadi amonia. Kita juga ada produk hidrogen dari pabrik amonia juga menghasilkan CO, CO2, dan dari amonia, hidrogen, CO, CO2 itu tuh akan menjadi turunan. Di situ urea, dan itu di situ terlihat ya bagaimana dari gas bumi menjadi urea itu akan ada nilai tambah 4,3 kali. Makanya pemerintah menggalakkan hilirisasi. Kalau kita menjual gas dibanding menjualkan urea itu ada nilai tambahnya. Bahkan mungkin Bapak Ibu sekalian, mungkin daerah Timur Tengah yang notabene perkebunannya dikit, itu juga mereka punya pabrik urea. Jadi mereka mendeliver gas itu dalam bentuk lain yang ada nilai tambahnya gitu. Jadi kompetitor-kompetitor kita juga di Middle East. Bahkan banyak karyawan-karyawan kita itu yang pindah ke Qatar, ke Saudi gitu ya. Karena apa yang mereka proses itu sama dengan yang ada di kita. Dan tentunya kalau gaji ya pasti akan lebih tinggi ya karena mereka di sana ekspat. Jadi di sini Pupuk Indonesia memberikan nilai tambah dari penggunaan gas bumi. Kita menggunakan gas bumi untuk komponen dari urea sendiri sekitar 71% itu adalah dari gas bumi. Ya. Sehingga dengan kondisi tersebut gas bumi dan hilirisasi itu di Pupuk Indonesia menjadi fundamental untuk industri-industri berikutnya. Oke, next. Nah ini Bapak Ibu sekalian mungkin bisa dilihat bagaimana alur dari gas bumi itu menjadi industri-industri ke belakangnya. Jadi saat ini untuk Pupuk Indonesia Group itu sudah mengelola dari gas bumi itu menjadi amonia, CO, CO2, hidrogen, bahkan ke urea. Untuk ke depan kita bicara hilirisasi, kita sedang membangun soda as. Jadi sisa CO2 yang ada di pabrik amonia kita akan kembangkan soda as. Soda as itu ada di Petro dan Pupuk Kujang, karena saat ini Indonesia juga masih impor di atas 1 juta ton per tahun, sehingga kita akan membangun juga soda as yang di Petro dan itu masing-masing 300.000, sehingga akan ada 600.000. Nanti kalau sudah jadi tentunya kita berharap itu nilai tambah itu bisa dinikmati oleh bangsa kita. Jadi kita akan kurangi impor untuk soda as. Demikian juga metanol. Metanol nanti kita akan membangun di PIM, di Pupuk Iskandar Muda di Aceh, itu sekitar 990.000 ton, dan tentunya itu juga akan mengurangi dari impor yang ada di Indonesia. Ini value added dari turunan H2, tadi urea 4,3, ammonium nitrat 6,7, soda as 3,9, metanol 2,9. Tentunya kita berharap lah nilai tambah ini tidak dinikmati oleh bangsa lain, tapi kita nikmati sendiri. Tentunya itu menjadi semangat dari Asta Cita bahwa hilirisasi itu menjadi kunci kemakmuran kita, kunci bangsa kita untuk bisa melewati dari mungkin negara berkembang bisa lebih maju lagi gitu ya. Middle income trap kan mungkin itu yang kita hindari, kita bisa melewati itu. Next. Kemudian Pupuk Indonesia sendiri selain tadi hilirisasi, tentu hilirisasi mempertimbangkan yang namanya dekarbonisasi. Sama mungkin dari industri-industri lain yang berkomitmen terhadap lingkungan, berkomitmen terhadap sustainability, kita juga menuju net zero emission di tahun 2050. Jadi bisa dilihat di situ tahun 2024 yang biru itu adalah emisi yang kita hasilkan, dan kita harapkan ke depan itu dengan tentunya pengelolaan yang baik. Sementara yang merah adalah BAU, business as usual. Jika kita tidak melakukan apa-apa, maka emisi akan terus meningkat hingga di tahun 2060 itu dengan angka sekitar 24 juta. Apa sih yang kita lakukan? Jujur, untuk saat ini emisi terbesar memang berasal dari kegiatan proses. Proses kita itu mengelola gas alam CH4 yang semuanya nggak bisa kita ambil, dan itu akan menghasilkan CO dan CO2. Itulah yang menjadikan emisi kita cukup tinggi. Makanya yang sedang kita lakukan untuk saat ini adalah dengan efisiensi energi.
bagaimana kita meningkatkan efisiensi penggunaan gas alam tersebut menjadi produk. Mungkin sebagai gambaran, pabrik kita itu ada 15 amonia urea. Dan ada pabrik yang umurnya mungkin jauh lebih tua daripada adik-adik sekalian, di atas 40 tahun, Pak. Tapi pabrik baru juga ada. Jadi perbandingannya, kalau pabrik tua itu, penggunaan energi untuk 1 ton urea itu 36 MMBTU. 36 ya, 35, 36. Sementara pabrik dengan teknologi yang baru itu hanya 23. Jadi selisih 13 MMBTU. Kalau diuangkan saya hitung sekitar 1,4 juta. Jadi produknya itu udah lebih mahal 1,4 juta dari gasnya saja. Belum lagi gasnya akhirnya ya untuk sama-sama mendapatkan 1 ton butuh konsumsi lebih banyak. Makanya itu yang kita lakukan, pembaharuan pabrik. Saat ini sedang berlangsung di Pusri, kita membangun Pusri 3B. Pusri 3B itu untuk menggantikan Pusri 3 dan Pusri 4 yang tadi sekitar 36. Kita nanti insya Allah nanti kalau lancar di akhir tahun 2026 itu kita bisa start dan mungkin 2027 awal udah bisa produk. Dengan tersebut nanti akan jauh lebih efisien. Karena produk kita juga produk subsidi, kalau itu efisien tentunya nanti subsidinya juga akan berkurang, Pak. Kalaupun subsidinya tetap, nanti yang pupuk yang ke petani akan lebih banyak. Nah, kita harapkan seperti itu, sehingga akan lebih manfaatnya bukan hanya untuk pupuk Indonesia, tetapi tentunya sampai ke pertanian. Dan tentunya kalau kita melihat masalah emisinya itu akan jauh berkurang. Kita juga melakukan yang namanya revamping. Revamping itu kalau tadi mengganti, ada lagi yang memperbaiki. Tapi tentunya kalau revamping lebih tinggi daripada kalau perbaikan rutin turnaround gitu ya. Revamping ada ya alat-alat kritikal yang kita ganti, kita lakukan di pupuk Kaltim, pabrik 2, rencana insya Allah nanti bulan depan baru mulai. Untuk eksekusinya kita harapkan itu menurunkan sekitar 4 MMBTU. Jadi karena memang kadang pilihannya kalau pabrik udah tua itu apakah revamp masih layak, kalau nggak layak yang harus diganti. Tapi kalau misal masih layak ya tentu kita akan lakukan revamping dulu. Karena pasti akan dilihat dari sisi keekonomiannya gitu ya. Kemudian di sini jadi energi efisiensi, kemudian circular economy. Circular economy tersebut kita akan tadi sudah saya jelaskan sedikit mengenai soda as yang akan kita bangun, kemudian juga metanol. Di sini kita juga melaksanakan udah MOU udah dengan Toyo Jepang untuk melaksanakan co-firing ya. Jadi nanti untuk hibrid lah intinya amonianya itu menjadi hibrid. Jadi ada yang masih menggunakan gas alam dan ada yang menggunakan elektrolisis. Oke, next. Nah, Bapak-Ibu sekalian, amonia. Nah ini kunci value creation H2 sebagai transisi energi. Mungkin kalau kemarin baru keluar peraturan nomor PP nomor 40 tahun 2025. Itu sudah masuk amonia itu sebagai salah satu energi di tahun 2030. Jadi selama ini amonia kita anggap sebagai feedstock untuk sebagai bahan baku pembuatan urea. Tapi di PP nomor 40 itu yang terbit tahun ini itu amonia akan menjadi energi. Itu. Jadi di sini amonia memang ada 2 fungsi utama. Yang pertama adalah nitrogen carrier. Ini khususnya untuk pupuk. Karena pupuk perlu mendapatkan nitrogen. Pupuk nitrogen tentunya fungsinya untuk batang, daun dan lain-lainnya untuk pertumbuhannya. Makanya salah satu mungkin revolusi di dalam pangan itu kan pada saat di tahun 1909 ya, Herbert Bosch itu menemukan sintesa amonia, di mana gas alam dengan air dengan udara itu disintesakan menjadi amonia. Itu titik awalnya sehingga pertanian itu bisa kita jaga. Kita mungkin dengan kondisi penduduk yang sekarang jumlahnya sangat banyak, kemudian tanpa pupuk sintesa itu mungkin sangat berat. Tapi dengan mulainya dulu ditemukan amonia sehingga pupuknya itu ada juga yang pupuk sintesa, itu bisa menjaga dari produktivitas pertanian. Karena kalau dulu kan hanya kita mengandalkan organik ya, dan itu nggak cukup untuk bisa pertanian seperti kondisi sekarang. Kalau kita organik bagus, iya betul bagus, tapi tentu nggak cukup untuk bisa pertumbuhannya diharapkan. Jadi di sini amonia berfungsi sebagai nitrogen carrier. Jadi pupuk-pupuk tersebutlah yang dari amonia tersebut akan menjadi urea, NPK dan pupuk lainnya sehingga bisa diserap di dalam tanaman. Kemudian fungsi yang kedua adalah hidrogen carrier. Gitu.
Makanya di sini sudah mulai, jadi banyak negara yang sudah mulai menggunakan amonia. Kalau kita yang paling masif adalah di Jepang. Di mana di Jepang untuk marin, untuk kapal itu sudah beberapa menggunakan amonia sebagai bahan bakarnya. Gitu. Dan nanti amonianya tentu ke depan akan menjadi yang lebih green. Nanti mungkin slide setelah ini kita akan jelaskan sedikit mengenai ada beberapa jenis amonia ya yang sekarang, kemudian nanti ke depan seperti apa. Tetapi di sini amonia sebagai hidrogen carrier. Karena apa, sebenarnya difusikan di dalam bahan bakar kan H2-nya gitu kan. Sehingga kalau H2 langsung, H2 kompres, tentunya itu akan sulit di dalam transportasinya dan lain-lainnya. Maka paling aman untuk saat ini adalah menggunakan amonia. Makanya nanti amonia akan menjadi bahan bakar. Dan kalau ke depan itu amonia sudah bisa diproduksi tidak dari gas alam, itu tentu akan menjadi hal yang sangat revolusioner gitu ya. Dan saat ini untuk amonia tadi sudah dilaksanakan di Jepang untuk sebagai bahan bakar di kapal. Kemudian juga di Jepang sudah ada contohnya itu PLTU. Jadi combine antara batu bara dan amonia. Jadi nggak semuanya batu bara. Dan kita yang kerjasama dengan Jepang juga nanti dalam produksi amonia juga akan ke green dengan hidrolisis dari air. Next. Nah ini Bapak Ibu tadi yang kami sebutkan. Jadi amonia sendiri saat ini ada 1, 2, 3, 4. Jadi 4 jenis lah yang kita kategorikan. Yang pertama adalah grey amonia. Ya, grey amonia itu seperti kondisi sekarang. Kita bahan bakunya dari gas alam, diproses, kemudian menjadi amonia. Yang kedua kita sebut blue amonia. Blue amonia prinsipnya sama dengan grey, tetap dari bahan baku gas. Cuma sisa CO2-nya kita CCS-kan. Jadi kita injeksikan di dalam storage sehingga CO2-nya nggak terbuang. Ataupun CCUS gitu ya. Jadi sehingga itu menjadi green. Jadi poinnya adalah pada saat membuat amonia di situ ada emisi CO2, semuanya itu tidak terbuang, tetapi ditampung yang tentunya storage-nya sudah ada dan bekerja sama dengan pihak lain. Yang ketiga adalah green ammonia. Nah ini yang kita masih berlomba-lomba. Green ammonia itu kita produksi dari udara. Karena prinsipnya yang diambil kan H2-nya. Maaf, dari air ya, dari air H2-nya. Sehingga H2 itu dari air di elektrolisa kita ambil H2-nya. Sisanya kan O2 ya, O2 tambah bagus kalau ke udara. Lah ini yang menjadi PR hampir semua lisensor amonia masih berlomba-lomba. Di sini kuncinya adalah listriknya, yang listriknya itu mahal. Kalau untuk posisi saat ini harganya kalau seandainya menggunakan apa yang ada sekarang, harganya memang bisa 3 kali lipat dari grey amonia. Kalau grey amonia sekitar 300-an sekian atau 400 US dollar per ton. Kalau dengan teknologi yang ada sekarang itu di angka sekitar 1000-an. Tapi tentu kita lihat ya, yang namanya baterai listrik itu dari tahun ke tahun itu cepat banget perkembangannya. Bagaimana baterai listrik itu murahnya cepat. Dan kita berharap juga nanti teknologi akan cepat mengejar untuk mendapatkan itu. Dan bukan hal yang nggak mungkin gitu ya. Kalau nanti ke depan seandainya memang gas alam sangat terbatas dan lain-lainnya itu menjadi mahal, itu bisa menjadi lebih murah. Tapi tentunya kita berharap ada teknologi ke depan itu bisa menjadikan listriknya kita mendapat murah, ataupun mungkin teknologi elektrolisanya itu menjadi lebih murah sehingga kita bisa mendapatkan amonia dari bahan bakunya air gitu ya. Jadi bahan bakunya air. Jadi mungkin kalau pernah dengar Cina itu berlomba-lomba mobil listrik, Jepang kayaknya diam-diam aja, kita dengar mungkin Jepang itu akan larinya ke hidrogen gitu kan. Nah, ini yang akan ini udah kita bekerja sama dengan beberapa lisensor untuk mengejar green ammonia tersebut, yang juga kita akan laksanakan insya Allah di PIM nanti ya. Jadi ini masih proses semua, jangan masih berlomba-lomba. Yang keempat adalah pink ammonia. Pink ammonia ini ya tadi untuk listriknya itu dari nuklir. Kami pernah bertemu dengan salah satu perusahaan di Denmark gitu ya. Itu juga masih mendekati ke Batan, bagaimana nanti bekerja sama untuk nuklir tersebut sebagai listrik, yang salah satunya nanti untuk menghasilkan amonia. Jadi poin-poin inilah yang nanti salah satu tantangan terbesar. Karena untuk membuat green maupun blue itu bukan suatu harapan ya, ke depan mungkin suatu keharusan.
Sehingga kami tetap akan mengejar ke situ. Tantangan pasti ada, tetapi kita nggak akan berhenti untuk menjadikan sesuatu yang lebih baik itu bisa kita capai. Baik, mungkin dari kami singkat saja seperti itu. Next. Untuk yang terakhir, key message-nya adalah tadi bahwa hilirisasi, industrialisasi dari pupuk Indonesia kita support mungkin di dua bidang utama. Yang pertama petrokimia, di situ ada metanol dan soda as, dan kedua adalah energi bersih gitu ya, hidrogen dan amonia mungkin sebagai carrier dari H2 bisa menjadikan kita lebih baik. Dan intinya adalah pupuk Indonesia siap mengembangkan hilirisasi industri di bidang petrokimia dan energi bersih. Demikian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus kepada Pak Guntur.